Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim, kelas 12 IPA, akan menjelaskan tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia. Tugas kimia. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang melibatkan serah terima elektron dan disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atom yang terlibat reaksi. Reaksi redoks terdiri atas setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Perbedaan reaksi reduksi dan oksidasi sebagai berikut. Kalau reaksi reduksi itu reaksi yang melepaskan oksigen, sedangkan oksidasi itu yang mengikat oksigen. Kalau reduksi itu yang mengikat elektron, kalau oksidasi yang melepas elektron. Reaksi yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi itu reaksi yang ditandai dengan kenaikan, ya. Bertindak sebagai oksidator. Kalau reaksi oksidasi adalah bertindak sebagai reduktor. Bilangan oksidasi didefinisikan sebagai muatan yang dimiliki oleh suatu atom. Ketentuan tentang bilangan oksidasi sebagai berikut. Bilangan oksidasi BO, setiap atom dalam unsur bebas adalah 0. Bilangan oksidasi BO ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. 3. Bilangan oksidasi atom pada satu nyawa ion sesuai dengan letak golongan dan sistem periodik unsur dan selalu bertanda positif. Reaksi oksidasi merupakan reaksi yang ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Selain reaksi redoks, terdapat reaksi autoredoks dan disproporsionasi. Pada reaksi autoredoks terjadi proses reaksi redoks, tetapi spesies yang mengalami reaksi oksidasi reduktor dan reduksi oksidator merupakan spesies yang sama. Reaksi redoks dapat berlangsung dalam suasana asam atau basa. Dalam suasana asam, pihak kekurangan O ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Lalu pihak yang lain ditambah H+ sehingga jumlah atom-atom sebelah kiri dan kanan tanda sama. Dalam suasana basa, pihak yang kelebihan O ditambah H2O sebanyak kelebihannya, lalu pihak yang lain ditambah OH- sehingga atom-atom sebelah kiri dan kanan tanda panahnya sama, ya kan. Metode penyetaraan bilangan oksidasi sebagai itu metode setengah reaksi atau metode ion elektron, dan 2 metode bilangan oksidasi. Sekarang sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia yang menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik disebut sel volta atau sel galvani. Dan sel yang menghasilkan reaksi kimia melalui elektrolisis misalnya disebut sel elektrolisis. Contoh sel galvani yang umum adalah sel 1,5 volt standar yang banyak digunakan. Suatu baterai terdiri dari satu atau lebih sel yang terhubung baik dalam pola paralel, seri atau seri dan paralel. Sel elektrokimia tersusun dari 2 materi penghantar atau konduktor listrik yang disebut dengan katode dan anode. Kedua material penghantar disebut dengan elektrode. Dan diagram sel volta ditulis dengan cara berikut. Anode ion atau ion katode. Potensi listrik atau potensi sel dirumuskan sebagai berikut. E derajat sel sama dengan E katode min E anode. Elektron mengalir dari anode ke katode. Logam yang mempunyai IO lebih kecil ditempatkan sebagai anode mengalami oksidasi. Sedangkan logam yang mempunyai IO lebih besar sebagai katode, reaksi dapat berlangsung spontan. Sel mempunyai harga positif. Urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai volta sebagai berikut. Logam yang berada sebelah kiri itu dalam deret volta akan mengalami oksidasi di anode, sedangkan logam yang berada di sebelah kanan dalam deret volta akan mengalami reduksi katode. Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, La, Ce, Mg, Lu, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman.